Jadi memang 10 tahun rezim Jokowi itu benar-benar rezim laknatullah kalau bahasa saya ini. Ya, Oke. jadi Kita fokus. Seketika itu pun host panik atas pernyataan Gus Nur. Di bagian Anda diberikan amnesti ya, Gus Nur. Silakan. Gus Dur nggak ada kapoknya. Walaupun sudah divonis bersalah dan menjalani masa hukuman di dalam penjara, namun setelah keluar dari penjara, Gus Nur masih meyakini bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Dalam pernyataan yang terbarunya, Gus Nur menyampaikan, seandainya ada ijazah Pak Jokowi yang asli, maka saya akan bersedia ditahan selama 100 tahun. Wow, luar biasa. Keyakinan yang dahsyat banget dari Gus Nur. Dua kali. Kalau dalam konteks hukum itu namanya residivis. Ustadz, dijebak kayak anak SD, di iming-iming Fitra. Siapa yang bisa menjawab? Kasih permen, gitu. Bapak sudah dihukum berapa kali? 2 kali. Dengan nggak tahu apa-apanya, kebodohannya itu nggak tahu. Kalau dia dijebak, malah dijawab 2 kali dengan bangganya, dengan lantangnya. 2 kali, ya 2 kali itu residivis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Sugi Nur ya, yang memang kelihatannya tidak kapok-kapok ya. Setelah dipenjara 6 tahun, kemudian diturunkan hukumannya menjadi 4 tahun ya, setelah banding ya, atau kasasi saya lupa, yang jelas akhirnya dipenjara 4 tahun gara-gara menuduh ijazah Jokowi palsu, dan kini telah bebas bersyarat kemudian mendapatkan amnesti. Tiba-tiba si Sugi Nur muncul lagi ya, sering nongkrong di televisi swasta nasional, dan yang terbaru yang bersangkutan menantang siap dipenjara 100 tahun jika ijazah Jokowi benar-benar asli. Hahaha. Ntar dipenjara lagi, katanya dikriminalisasi. Emang lucu-lucu ya orang-orang ini ya. Di penjara nangis-nangis, tapi begitu lepas sok-sokan lagi. Bahkan dia menyebut bahwa 10 tahun kepemimpinan Jokowi adalah rezim yang laknatullah. Emang kurang ajar ini orangnya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. 2 kali. Kalau dalam konteks hukum itu namanya residivis. Ustadz, dijebak kayak anak SD, di iming-iming Fitra. Siapa yang bisa menjawab? Kasih permen, gitu. Bapak sudah dihukum berapa kali? 2 kali. Dengan nggak tahu apa-apanya, kebodohannya itu nggak tahu. Kalau dia dijebak, malah dijawab 2 kali dengan bangganya, dengan lantangnya. 2 kali, ya 2 kali itu residivis. Terus apa yang mau dipakai dari omongannya residivis? Anda aja bermasalah, terus tanpa beban Anda bilang 2 kali. Saya mau dikasih permen 2 kali. Lantangnya, tahu-tahu malu seluruh badan. Pih! Ini. Iya, dari sini ya kita tahu ya bahwa sebetulnya para pembenci Pak Jokowi itu kelasnya ya anak PAUD gitu loh. Ayo siapa yang bisa jawab, tak kasih permen, kan seperti itu. Ditanya Fitra dengan tenang gitu ya,
Dan si Sugi Nur menjawabnya juga dengan tenang, tetapi nggak tahu ya, si Sugi Nur ini nggak tahu bahwa pertanyaan Fitra ini sebetulnya itu menjebak begitu kan, sehingga Fitra tidak perlu menuduh si Sugi Nur ini seorang residivis, cukup dia sendiri yang memberikan jawaban. Hahaha. Aduh Nur, makanya kau itu Nur, nuduh ijazah Jokowi palsu dan lain sebagainya. Orang pola pikirmu macam kayak gitu. Ya, lanjut. Gus Dur nggak ada kapoknya. Walaupun sudah divonis bersalah dan menjalani masa hukuman di dalam penjara, namun setelah keluar dari penjara, Gus Dur masih meyakini bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Dalam pernyataan yang terbarunya, Gus Dur menyampaikan, seandainya ada ijazah Pak Jokowi yang asli, maka saya akan bersedia ditahan selama 100 tahun. Wow, luar biasa. Keyakinan yang dahsyat banget dari Gus Dur. Kekuatan dari geng Roy Suryo, Rizwan Sianipar, dan Dr. Tifa bertambah lagi dengan adanya Gus Dur yang terus memberikan pernyataan terkait dengan kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Apakah akan ada pihak-pihak yang melaporkan kembali terkait dengan pernyataan-pernyataan dari Gus Dur? Dan apakah Gus Dur juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya? Silahkan ungkapkan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa di like video ini, di save dan di share kepada pihak-pihak yang menurut Anda layak untuk mendapatkan informasi ini. Dan follow terus akun Kang Mas Ades untuk mendapatkan update informasi terkini lainnya. Cheers and peace. Gimana menurut teman-teman? Sugi Nur nggak ada kapok-kapoknya. Ya, ini orang kalau beres, nggak mungkin seperti ini. Berarti nggak beres bang. Ya iyalah. Kalau EQ-nya di atas 78, tidak mungkin seperti ini. Jadi memang patut diduga EQ-nya si Sugi Nur ini 78 gitu. Emang 78 itu EQ-nya apa bang? Simpanse. Aduh, Nur. Siap ditahan 100 tahun lagi. Walaupun kita sama-sama tahu ya, itu adalah sebuah retorika yang sekedar ya, gedabru saja, omon-omon. Karena tidak mungkinlah di usia Sugi Nur yang saat ini sudah ya mungkin kepala 5 gitu ya. Itu bisa masih hidup 100 tahun yang akan datang ya kan. Iyalah, tetapi yang jelas pernyataan si Sugi Nur ini mengandung makna bahwa dia ya emang nggak kapok-kapok gitu loh. Ini loh yang dikhawatirkan oleh banyak netizen. Ketika seseorang itu yang sudah bersalah, berperilaku buruk, kemudian dihukum, diberi amnesti, bukannya taubat, malah menjadi-jadi. Ya dikasih hati malah berulam jantung. Ya macam kayak gini. Lanjut. Host panik ketika Gus Nur menyampaikan hal yang di luar dugaan. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Gus, saya langsung to the point aja ya, nggak apa-apa. Soal pemilihan podcast ijazah palsu Jokowi saat itu, Anda merasa jadi korban political trial atau bukan? Iya, 1.000.000% saya korban politik. Saya korban kriminalisasi hukum. Kenapa Anda merasa begitu? Kenapa Anda merasa Anda sebagai korban? Selama 10 tahun rezim Jokowi, saya orang yang paling kritis. Saya orang yang paling marah. Bahkan setiap menit mungkin hidup saya itu saya persembahkan untuk marah kepada rezim, kepada sistem, kepada semua kebijakan rezim Jokowi. Maka sejak itulah saya diserang habis-habisan, ya, dibunuh karakter saya, dibunuh ekonomi saya, usaha saya oleh relawan-relawannya. Tiada hari tanpa bertarung di medsos, pengajian-pengajian saya dibubarkan, saya beli tanah bangun pesantren dibubarkan, di mana-mana saya didemo. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi sekarang setelah menerima amnesti, apa rencana Anda? Apa yang akan dilakukan, Gus Nur? Nah, jadi begini, sebelum saya bahas masalah itu, Mbak. Jadi saya menyempurnakan tadi, Bang Rismon dan teman-teman tadi itu. Jadi memang 10 tahun rezim Jokowi itu benar-benar rezim laknatullah kalau bahasa saya ini. Ya, Oke. Jadi kita fokus. Seketika itu pun host panik atas pernyataan Gus Nur. Di bagian Anda diberikan amnesti ya, Gus Nur. Silakan.
Ya, saya amnesti itu turun kan setelah saya bebas. Ya, setelah saya di luar hampir 4 bulan baru amnesti itu turun. Jadi ya, tapi bagaimanapun juga tetap saya syukuri. Terima kasih Pak Prabowo. Sekecil apapun nilainya tetap saya syukuri. Paling tidak saya sudah tidak perlu lapor lagi ke Bapak setiap bulan kan. Tapi ya selebihnya insya Allah tidak ada nilai apa-apa. Saya sudah menjalani hampir 4 tahun. Jadi menurut Anda saat Anda mendapatkan amnesti juga merasa politis ini? Ya sangat politis. Ini kan ada 1.000 lebih yang diberikan amnesti. Ya. Tentu sekian persen ada yang benar-benar keadilan, benar-benar hukum, ya kan? Tapi tentu ada yang sekian persen itu ya 1.000% politis. Jadi Anda kecewanya nggak cuma ke Jokowi, tapi juga ke Prabowo? Ya, saya kecewa sama Pak Prabowo. Karena ini feeling saya, ini apa ya, analisa saya. Jadi kalau, dan saya boleh beranalisa seperti ini. Kalau Pak Prabowo ini terus saja bersanding dengan Gibran, bersanding dengan Pak bayang-bayang masa lalu Pak Jokowi, maka insya Allah, tidak lama hukum alam akan bicara, Pak Prabowo pun akan tenggelam. Itu. Jadi kan saya boleh pendapat seperti ini. Tadi di sebelahnya pendukung Pak Jokowi tadi ngomong seperti itu, boleh toh kita hargai. Saya juga boleh berpendapat seperti ini. Gitu. Kita tunggu nanti waktu yang menjawab. Gus Nur, saya punya pertanyaan ke Gus Nur sekarang. Analisa saya yang benar. Gus, saya punya pertanyaan. Sekarang ini juga ramai soal kasus ijazah palsu Jokowi yang dilaporkan oleh Roy CS. Tanggapan Anda gimana? Dilaporkan Jokowi maksud saya, sorry. Terhadap Roy Suryo. Terus berjuang, enggak apa-apa. Terus berjuang. Walaupun kalah menang nanti biar hukum Tuhan, hukum Allah yang memutuskan. Terus saja berjuang, Bang Rismon, terus berjuang sebagaimana. Di bagian tengah saya sangat tertarik ya dengan pernyataan si Sugi Nur yang menyebut bahwa rezim laknatullah katanya. Ketika diserang oleh para pendukung Jokowi, pasti si Sugi Nur ini akan mengatakan, saya tidak mengatakan Jokowi laknatullah. Saya mengatakan rezim Jokowi yang laknatullah. Jadi sistemnya yang laknatullah. Lagi mana sistem bisa laknatullah? Bagaimana Tuhan itu bisa melaknat sebuah sistem? Bukankah sistem itu yang membuat manusia? Berarti yang laknatullah itu bukan sistemnya, tapi manusianya, kan seperti itu. Ya, tetapi inilah, iya kan? Si Sugi Nur mencoba bersembunyi di balik kata dan pilihan diksi, ya kan? Walah, Nur yang laknatullah itu kira-kira siapa, Nur? Jokowi ataukah dirimu? Coba Nur ya, kalau kamu bisa menjawab tulis di kolom komentar Nur ya. Lanjut. Saya juga meminta kepada teman-teman ya, marilah kita saling menghargai. Jangan kita terlalu gampang menghakimi. Seperti tadi, mohon maaf Pak Ustadz ya, saya juga kurang setuju tadi dengan statement Pak Ustadz tadi. Ada bilang ijazah palsu ya, itu sudah menghakimi. Terus yang kedua, dibilang lagi saudara nanti akan kena ajab ini segala macam. Terlalu gampang kita menghukum seorang bilang ajab gitu. Merinding saya dengarnya gitu loh. Setahu saya seorang ulama itu mencerminkan kebaikan, nggak boleh dikit-dikit sujon ya. Oh jangan-jangan dia begini, jangan-jangan begini. Jadi nggak apa-apa, tetap saya hormat kepada Pak Sugi Nur ya, karena kritikan itu merupakan koreksi bagi kita semua. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mengkritik orang lain, kita koreksi dulu diri kita. Studio iNews dibuat Dibuat hening seketika oleh tausiah singkat dari Fitra Ramadhani. Ya iyalah, ya kan? Jadi menurut saya tausiah sederhana seperti itu yang memang sering disampaikan atau dipertontonkan oleh si Sugi Nur sebetulnya bukanlah sesuatu yang wah begitu ya. Bahkan orang yang ya sedikit-sedikit paham agama itu juga sudah bisa melakukannya. Apalagi kita ketahui bersama si Sugi Nur ini kan juga tidak memiliki track record ya pendidikan agama yang baik gitu ya. Pendidikan agama yang cukup gitu. Tidak pernah mondok,
bahkan mengaku hanya lulusan SD dan lain sebagainya. Ya, jadi sudah bisa ditafsirkan bahwa apa yang keluar dari muncungnya itu adalah sesuatu yang tidak berdasarkan keilmuan gitu loh. Nah, kalau menurut saya dibandingkan Fitra Romadhoni barusan ya lebih berkelasan Fitra lah daripada Sugi Nur ya. Lanjut. Yang dukung Jokowi di sini keluar dari masjid, kata Cak Nur. Gitu kemarin bilang di televisi. Katanya kalau ada videonya yang beredar, dia mengusir jamaah, suruh diviralkan. Nih, videonya ada nih. Teman-teman, bantu dicari dan viralkan videonya. Bahwa Cak Nur ini mengusir jamaah kalau jamaah tersebut mendukung Pak Jokowi. Aduh, orang kayak gini kok dikasih panggung gitu. Iya. Kalau orang normal ya ketika menyampaikan sesuatu keliru dan kemudian terungkap kekeliruannya atau terungkap kebohongannya, itu biasanya udah dia nggak akan muncul lagi ke permukaan karena udah malunya 7 turunan ya kan, 7 tanjakan ke kanan dan juga 7 tanjakan ke kiri. Tapi beda dengan Sugi Nur ya kan, udah jelas-jelas mengaku tidak pernah mengusir jamaahnya yang memilih Jokowi. Faktanya ya kan, fakta digital ya, jejak digital bisa membuktikan bahwa Sugi Nur pernah melakukan itu. Tenang-tenang aja ya kan, tetap masih sering nongol di televisi, juga masih sering nongol di podcast-podcast. Ini orang udah pedot menurut saya ya, pedot atas bawah, luar dalam. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.